Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Wahyu Kurniawan di Learning Journal ke pertemuan 9, di mana di Learning Journal kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi apa saja yang terjadi selama kita melakukan pengumpulan proposal. Jadi, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya di pertemuan ke-8, yakni UTS, di mata kuliah MPK kualitatif ini, kita mengumpulkan hasil proposal penelitian kita dari bab 1 sampai bab 3. Di situ kita mengecek hasil plagiat atau Turnitin kita, di mana yang di bawah 30% itu dinyatakan lulus UTS, sedangkan yang di atas 30% itu dinyatakan tidak lulus UTS. Baiklah teman-teman, di pertemuan 9 ini kita mengevaluasi bagaimana penelitian kita dari penulisan latar belakang sampai ke penulisan teori dan juga bagaimana kita mengambil penelitian-penelitian terdahulu. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, di proposal penelitian ini ada 3 bab. Yang pertama bab 1, pendahuluan. Bab kedua yakni kajian teoritis dan yang ketiga yakni bab ketiga yakni teorinya. Oke teman-teman, di bab pertama ini kita mengevaluasi mengenai latar belakang. Kita sudah tahu ya bahwasanya di pertemuan dari semester 2 sampai semester 6 saat ini, latar belakang itu sangat penting karena melihat bagaimana penelitian kita akan dilaksanakan. Jadi, struktur dari latar belakang ini pasti teman-teman juga sudah tahu ya, melihat dari learning journal yang sudah sering saya buat bahwa dari umum terlebih dahulu baru ngerucut ke khusus. Nah, alangkah lebih baiknya latar belakang ini membahas mengenai judul yang kita teliti seperti itu. Jadi ada unsur-unsur yang terdapat di dalam judul kita. Nah, selain itu, dalam pengambilan penelitian terdahulu, kita juga harus mengambil paling minimal itu 3 penelitian terdahulu dan maksimal itu 5 penelitian terdahulu, yang dimana kita mengambil dari abstrak mereka dan menjabarkan apa sih perbedaan dari penelitian kita, sehingga penelitian ini menjadi penelitian terbarukan dari penelitian yang hampir serupa dengan penelitian sebelumnya. Mengenai bab kedua, mungkin teman-teman bisa dibilang ini bagian yang paling gampang karena kita cuma bisa mengambil pembahasan-pembahasan dari judul yang kita buat. Seperti misal, kalau kita membahas mengenai komunikasi media sosial Instagram, kita bisa menjabarkan dari komunikasinya itu apa, media sosial itu apa, Instagram itu apa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ya ini teori apa nih yang kita gunakan di penelitian kali ini. Sebagai contoh, saya mengambil teori difusi inovasi. Selain itu juga di mana teori ini sangat relevan dengan judul penelitian yang saya angkat mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh konten kreator Islami di Instagram. Mungkin itu saja ya pembahasan singkat mengingat kembali pertemuan ke-9 kita. Saya Wahyu Kurniawan, sampai ketemu di Learning Journal pertemuan selanjutnya. Bye-bye.